besar, kecepatan untuk menciptakannya besar, kecepatannya lebih cepat, gitu. Variasinya banyak, dan seringkali data-data itu tidak jelas, ketidakjelasan pada data. Nah, ini adalah karakter-karakter dari big data. Ada beberapa cara memahami tentang big data, konsep big data, yaitu ketika data menjadi begitu besar dan sulit dikelola. Mungkin kita merasa bahwa data yang biasa kita olah 100, terus jadi 10.000. Itu masih sedikit. Tadi sudah sampai 10 pangkat 15. Pada saat ukuran data melebihi kapasitas satu mesin. Ketika pengguna data, kita sering menggunakan data untuk kehidupan sehari-hari, sehingga data semakin setiap menit bertambah semakin banyak, kan kayak gitu. Menggunakan sejumlah besar data daripada hanya mengandalkan sampel kecil. Dan seringkali data itu berantakan. Itu salah satu karakter juga yang termasuk, kalau misalkan, oh ini termasuk big data. Karena kita perlu menyelesaikan kasus-kasus itu juga nantinya. Akhirnya akan muncul yang namanya tantangan menggunakan big data. Dalam menggunakan data mining di era big data. Karena volume yang besar, akhirnya kita perlu memproses dan menganalisis volume data yang besar itu dengan sesuatu. Makanya kita perlu infrastruktur yang kuat dan teknik pemrosesan yang efisien. Disitulah data mining, machine learning, semuanya muncul. Sebenarnya itu semua sama. Kualitas data yang rendah. Terkadang kita melihat di CCTV di jalanan gitu. Kalau teman-teman merasa bahwa kualitasnya bagus, memang kualitas yang ada di perempatan jalan itu bagus. Tetapi coba bayangkan kualitas CCTV yang ada di setiap rumah. Itu kualitasnya nggak terlalu bagus. Terkadang kita melihat nggak bisa sejelas seperti yang dimiliki oleh pemerintah. Big data seringkali data-data yang seperti itu jadi satu juga. Kita mengolah data itu. Di mana data itu berbeda-beda, tidak terstruktur, bermasalah, sehingga memerlukan teknik khusus. Dari data yang tidak jelas dibuat jelas. Dari data yang mungkin banyak noise, harus dibersihkan noise-nya. Dari data-data yang tidak teratur harus dibuat teratur, dirapikan. Belum kita lakukan. Terkadang kita juga ketergantungan pada algoritma yang tepat. Jadi sebenarnya terkadang kita itu lebih, wah ini cukup bagus ini. Memilih algoritma yang sesuai dengan jenis data dan tujuan analisis itu penting. Kalau misalkan metodenya simple, datanya terlalu rumit gitu, terkadang tidak bisa memberikan kinerja yang bagus. Tetapi kalau datanya sudah jelas, sudah terbagi menjadi datanya itu sudah terlihat dengan jelas, itu sudah terbagi-bagi, memungkinkan bahwa data itu tidak memerlukan metode atau algoritma yang susah gitu. Jadi beberapa tantangan yang paling utama adalah ya tadi, volume data, kualitas, dan kita kebiasaan dari algoritma yang. Setelah tantangan, akhirnya saya akan bercerita nih tentang peran data mining di big data. Sebenarnya perannya data mining banyak. Dari karakternya kita bisa melihat. Perannya adalah mengelola data yang efisien, di mana jumlah data yang besar dapat menjadi tidak terkelola tanpa teknik yang tepat. Seringkali kita punya data di rumah,
Tetapi kita tidak sadar bahwa itu bisa kita buat lebih ringkas. Data mining membantu mengelola menyaring data untuk memperoleh informasi yang berguna. Pengenalan pola dan tren yang sering saya lakukan. Di sini membantu mengidentifikasi pola, mengidentifikasi tren yang sedang ada, tren yang tersembunyi dalam sebuah data, membantu organisasi memahami perilaku pelanggan, tren pasar, kebutuhan berkembang. Melakukan prediksi dan analisis dari big data yang besar. Memungkinkan prediksi menjadi lebih akurat terhadap perilaku masa depan. Membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik dan mengurangi resiko. Lalu peran dalam pengoptimalan proses bisnis. Mengidentifikasi area mana proses bisnis yang dapat dioptimalkan. Menciptakan layanan baru misalkan. Nah, data mining juga memungkinkan organisasi menciptakan lapangan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi kita cari data-data mentah yang diperlukan di pasar, lalu kita kelompokkan. Oh, ternyata di segmen ini memerlukan barang-barang ini. Ternyata di segmen yang lain, di daerah lain memerlukan barang-barangnya ini. Mengelola resiko dan keamanan. Di sini data mining membantu dalam mengelola resiko. Jadi kita karena ada klasifikasi, kita mengenali, di sini data mining membantu untuk pengelolaan resiko. Ini salah satu contoh. Saya mengawali dari melakukan forecasting. Biasanya, kalau ini yang data yang paling mudah diambil sebenarnya. Kalau kita melihat forecasting saham, yang kita lihat adalah open, high, low, dan volume. Time series, ada label, berbentuk. Pertanyaannya, apakah cuma saham? Apakah kegiatan kita di rumah nggak bisa seperti itu? Kita memprediksi jual beli kita lakukan di rumah. Kapan akan melonjak, naik pendapatan atau pengeluaran kita? Gitu. Itu kan juga sama. Karakternya sama. Yang pasti, kita harus tahu karakter dari time series itu seperti apa. Labelnya seperti apa. Label itu adalah sebuah kalau di time series ini labelnya berupa numerical. Tetapi bisa kita seperti pengenalan siapa dia gitu. Dari sisi identitas sebagai label, KTP sebagai label, itu bisa kategorikal. Di forecasting saham ini, teman-teman bisa melihat bahwa kalau misalkan kita di rumah memiliki usaha, kita bisa mendatangkan pemasukan dan kita bisa untuk memproduksi barang, kita mengeluarkan berapa banyak pengeluaran kita bisa memprediksinya dengan model pembelajaran bisa seperti ini. Dan kita bisa memprediksi berdasarkan technical plotnya. Jadi suatu ketika akan turun. Ada contoh forecasting yang lain sebenarnya. Forecasting untuk cuaca, kebiasaan hujannya kapan. Jadi bisa dipakai untuk waktu kita bertani. Bagaimana kita mau menanam, kapan kita tanam. Untuk exchange, pertukaran uang, inflasi. Di situ bisa kita lakukan. Yang pasti teman-teman harus paham bahwa ini karakternya seperti apa, kita punya data di rumah memiliki karakter seperti apa, bisa kita sesuaikan. Lalu ada clustering. Sebenarnya ada klasifikasi, dan ada clustering, ada asosiasi, dan yang lain. Cuman saya ngambil yang clustering. Clustering ini
Kalau tadi kita menggunakan label, sekarang kita nggak menggunakan label.